Bukannya dapat pembelaan karena dicaci orang, rakyat Aceh malah membela orang yang menghujat Bobby. Dan setarakan 4 pulau dikelola bersama dengan istri Bobby yang dikelola bersama juga. Kemarahan emak-emak Aceh ini juga ditujukan kepada Tito Karnavian. Ada pernyataan Pak Prabowo yang sangat mengejutkan bahwa dia sangat berterima kasih kepada rakyat Aceh. Lah, gimana dengan Pak Tito, Pak? Ingatkan Bapak Presiden, tolong Anda tertibkan bawahan Anda untuk tidak membangun konflik baru. Selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Perlu saya tegaskan kepada relawan Bobby Nasution yang telah melaporkan salah seorang warga Aceh yang dianggap telah menghina Bobby Nasution. Perlu kalian ketahui, itu hanya sebuah bahasa istilah. Jika kalian terluka, maka kami rakyat Aceh dengan pernyataan Bobby yang mengajak mengelola 4 pulau Aceh bersama, begitu juga kami terluka. Perlu saya tegaskan kepada kalian, para relawan Bobby Nasution, jangan memerci api dalam ilalang yang kering. Ternyata ini malah didukung sama banyak orang. Banyak orang setuju kepada abang-abang yang marah kepada Bobby ini gitu. Yang menganggap bahwa memang apa yang dilakukan sebenarnya bukan yang dilakukan oleh Bobby, ini kan perkaranya si Tito Karnavian, Kemendagri gitu ya. Tapi ini orang-orang nggak terimanya kepada Bobby Nasution karena pernyataannya itu memang tidak masuk akal dan melecehkan. Karena dengan bahasa gimana kalau 4 pulau itu kita kelola bersama, ya itu memang tidak bisa diterima oleh semua masyarakat Aceh. Kita tidak membenarkan makian-makian yang disampaikan si abang-abang TikTokers atau entah dia siapa namanya gitu ya. Kita nggak membenarkan ketika dia memaki gitu ya, atau kemudian coba melecehkan Bobby Nasution dan keluarganya dan bilang gimana kalau istri lu kita kelola bersama, itu kan ya melecehkan ya. Tapi di sisi lain ternyata memang secara logis orang-orang justru malah setuju dengan pernyataan yang seperti itu gitu kan. Ya ketika ada orang emosi luar biasa dan tidak terkendali dan kemudian menganggap pernyataan-pernyataannya itu melecehkan, sebenarnya itu persis sama seperti yang dilakukan oleh Bobby di hadapan awak media. Ketika dia bilang bagaimana kalau 4 pulau Aceh ini kita kelola bersama, itu persis atau serupa atau sama levelnya ketika ada orang mengajak atau menawarkan kepada Bobby agar istrinya atau Kahiyang juga bisa dikelola bersama gitu. Ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobby Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Sudah cukup kami terluka. Jangan kalian dimanfaatkan oleh kepentingan mereka, oleh geng Solo. Bersembunyi di balik dasi dan baju jas di negeri para bedebah. Pak Bob, jangan merusak perdamaian Aceh dengan Sumatera, Pak. Udah cukup pagar kuburan, ban mobil segala macam hilang di Medan itu, jangan sampai Pulau Aceh pun ikut hilang. Ya Allah, Pak Bobby. Pak, capek kali loh wanita ini harus berkoar-koar, harus berbicara. Ingat sejarah, Pak. Aceh ini pernah ada konflik, rawan konflik yang amat sangat luar biasa. Harus Bapak ketahui ya, itu sejarah. Ya, bahkan diakui oleh negara bahwa Aceh ini salah satu tempat konflik terbesar sebelumnya. Pak, jangan Bapak gilakan Aceh ini, Pak. Bapak tahu nggak, Aceh ini ada namanya Aceh Pungong.
Tahu nggak Bapak kayak mana gilanya orang Aceh ini? Hah? Tahu nggak? Bapak tahu nggak Gerakan Aceh Merdeka atau singkatannya GAM? Ya, pernah melawan siapa Pak? Indonesia. Indonesia aja dilawan sama orang Aceh, Belanda aja dilawan sama orang Aceh, sama Cunyadi, ya kan? Apalagi cuma Sumatera Pak. Jadi dilakukan oleh Kemendagri, dalam hal ini dilakukan oleh Pak Tito Karnavian, ya, yang beliau adalah memiliki jasa kepada Pak Jokowi karena telah menutupi buku merahnya. Kemudian mencuri pulau milik Aceh dan kemudian memberikan kepada menantu Pak Jokowi yang saat ini sedang menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara. Dalam bahasa kriminal adalah Pak Tito sebagai pencurinya dan Bobby sebagai penadahnya. Terus setelah kalian mencuri harta kami, kemudian kalian suruh kami untuk melakukan gugatan ke PT UN. Jangan mimpi Bapak, jangan mimpi ya. Harta yang Anda ambil itu adalah milik kami orang Aceh dan itu bukan aset sengketa. Oleh karena itu, Anda telah mencuri, maka Anda yang harus mengembalikan kepada kami. Jika itu tidak Anda lakukan, jangan coba-coba untuk memancing orang Aceh. Jangan coba-coba. Nggak mau mendukungnya gitu. Tapi kalau ngelihat dari kolom komentar yang jumlahnya belasan ribu itu, kok kayaknya mereka semuanya sepakat. Bobby malah tambah dihujat gitu. Niatnya mengemis pembelaan, malah tambah dihujat. Jangan salahkan kami orang Aceh. Di saat kemudian kami menuntut hak kami kembali kepada Bumo Aceh. Sekali lagi kami berikan peringatan kepada Bapak Tito Karnavian untuk segera kembalikan pulau yang telah Anda rampas, Anda curi dari Aceh, ya, sesegera mungkin, tanpa potensi konflik, tanpa proses hukum, karena itu hak milik kami. Jangan coba-coba untuk membangun situasi memanas, karena kami orang Aceh pantang ditantang, ya, kami orang Aceh pantang ditantang Pak. Jadi kami harapkan untuk segera kembalikan tanah Aceh yang Anda rampas dan Anda berikan kepada Sumatera Utara. Tapi itulah, sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Relawan laporkan pemilik akun TikTok pengguna video diduga hina Bobby Nasution ke polisi. Relawan yang tergabung dalam pelayanan rakyat Horas Bobby Surya melaporkan pemilik akun TikTok N3X313 ke kepolisian daerah Polda Sumatera Utara. Pemilik akun tersebut dilaporkan karena sebelumnya mengunggah video seorang pria diduga menghina Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan keluarganya atas isu 4 pulau yang masuk menjadi bagian dari Sumut. Ia menyebut laporan ini dibuat atas inisiatif mereka sendiri karena terusik dengan konten video yang diunggah akun TikTok tersebut. Alexus menyatakan muatan konten yang diunggah di akun TikTok yang dilaporkan diduga bermuatan pelecehan verbal dan perundungan cyber terhadap keluarga Bobby. Ia menambahkan pihaknya berharap kepolisian segera memproses laporan ini dan pelaku segera ditangkap, katanya. Di sisi lain, Kasubit Penmas Polda Sumut Kampol Siti Rohani Tompu Lobon mengonfirmasi adanya laporan pengaduan masyarakat oleh relawan Parhobas. Menurut keterangannya, pengaduan dari Parhobas diterima Sumatera Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sumut pada hari Jumat. Sebelumnya isu 4 pulau masuk Sumut mencuat usai Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tahun 2025 tentang pemberian dan pemutaharan kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Keputusan Kemendagri itu menetapkan status administratif 4 pulau sebagai bagian dari wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang dimaksud yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gedang atau besar, dan Pulau Mangkir Ketek atau kecil. Namun keputusan masuknya 4 pulau tersebut ke wilayah Sumut mendapatkan reaksi kontra dari sejumlah pihak.